udah itu doang, nggak ada lagi yang lain. Singlenya tentang apa tuh Teh? Kenapa? Single terbarunya tentang apa tuh? Single terbarunya Cahaya Untuk Semua, lebih ke buat anak aja, nyemangatin anak, seorang ibu yang menyemangati anak-anaknya, tapi bisa juga seorang sahabat untuk menyemangati sahabatnya, teman untuk menyemangati temannya, lebih ke motivasi lah lagunya. Kapan rilisnya itu mengenai anak juga, mungkin inspirasinya Teh dari Ya, anak juga? inspirasinya mungkin, kalau aku sih nyanyi bikinnya memang inspirasi ke anak ya. Terus karena apa ya, sehari-harinya galau ya, anak jauh tuh galau aja gitu, aku kan bawaannya ya dicurahin dia. Mungkin selain lagu, apa sih curahan kangen sama anaknya mungkin? Kangen sama anak sih sebenarnya, padahal ya udah bisa video callan setiap hari, tapi kurang aja ya, orang biasa nempel. Terus curahan hati yang lainnya mungkin aku lebih ke ya nyibukin diri aja. Dina masih nari, masih nyanyi alhamdulillah. Terus sekarang ya, bukan sekarang sih, udah lama selalu memang film dibolehin sama Arman setahun sekali boleh lah, walaupun setahun ini aku keluar dari komitmen dua film, tapi ya dia happy aja. Teh, mungkin alasan Teteh bisa bilang tuh udah mengurangi jadwal di entertain mungkin karena apa Teh? Karena apa ya udah ngerasa ya, nggak mungkin ya, namanya manusia pasti ngerasa nggak cukup ya, tapi udah ngerasa udahlah gitu, maksudnya udah gilirannya anak-anak, gilirannya mereka yang muda-muda gitu kan. Bukannya aku ngerasa udah nggak laku juga, alhamdulillah sih nyanyi masih ada, masih dipercaya untuk menghibur. Cuman lebih ke apa ya, udah bersyukur aja lah dengan yang ada gitu, tapi lebih ke prioritas yang lain daripada daripada dunia entertain. Jadi lebih ke fokus ke yang lebih harus dinomorsatukan. Buat aku yang harus dinomorsatukan adalah keluarga, suami, anak udah pasti, ibu saya juga kebetulan masih ada kan, udah umur 90 tahun, jadi aku lebih prioritas lagi sama ibu, nggak mau kehilangan momen. Terus udah gitu ya ibadah udah pasti, itu yang harus lebih banyak lagi tuh di situ gitu, jadi lebih ke yang utama deh. Tapi dari Mas Arman sendiri membatasi nggak sih Teh untuk Enggak, karena dia tuh udah kenal dari akunya yang udah kerja. Arman kenal aku tuh yang akunya juga udah memang warawiri kesana kemari, jadi ya dia nggak bisa membatasi, karena dia tahu kalau dibatasi ya pasti akan berontak nih orang, karena orang senengnya kerja ya gitu. Jadi ya terserah aja, yang penting pesannya dari Arman harus jaga sehat gitu aja. Tapi untuk sekarang ini masih sering ikut teman-teman nggak sih Teh, setiap setiap manggung dia nih mungkin di Jabodetabek? Dari dulu juga memang nggak pernah ngikut dia kerja ya gitu. Dari dulu selalu aku membebaskan dia untuk berkreativitas dengan pekerjaannya. Tapi kalau misalkan dia lagi capek nih, baru juga dia pulang dari mana terus dia harus pergi lagi, aku yang nawarin diri, butuh ditemenin nggak? Karena mungkin kan ditemenin istrinya akan lebih ada satu kenyamanan yang lebih gitu kan. Jadi dia suka, ayo temenin, karena itu dia pasti capek banget. Karena yang tahu keperluannya dia di panggung kan aku ngerti banget. Jadi dia suka mau ditemenin, tapi itu selalu aku yang nawarin. Kalau dianya sih dia nggak pernah mau ditemenin kayaknya. Oke, berkaitan dengan Akang nih, mohon maaf Teteh, yang kemarin sempat beredar juga nih yang Teteh datang ke salah satu stasiun TV terkait dengan Mami DP, katanya pernah cipika-cipiki sama Akang. Itu gimana Teh, mungkin ceritanya? Sebenarnya cipika-cipikinya tuh nggak masalah ya. Terus itu hal biasa, hal yang lumrah. Cuman waktu itu 2007 itu kan belum ada sosial media, belum ada apapun itu tuh, tiba-tiba di koran tuh headline bangun pagi, kayak itu acara malam ya kalau nggak salah ya, acara malam aku bangun pagi tiba-tiba jeder gitu, ada judul yang luar biasa, apa nih gitu kan. Terus ya laki gue juga bangun tidur bingung, apa aku nggak ngapa-ngapain. Terus kan fotonya kan waktu itu ya saat itu ya gitu kan, ya bikin aku saat itu ya siapa yang nggak cemburu ya gitu kan, dari Persik cantik banget ya gitu kan.
apa nih, ngapain, enggak gitu, itu cipika-cipiki itu setelah aku dilihat gitu kan, oh iya ya cuma cipika-cipiki, ya udahlah gitu. Terus apa, Dewi juga sempat nanyain ke Arman, Teh Dewinya gimana tuh ada pemberitaan itu. Ya udah telepon aja kata Arman gitu. Terus ya waktu itu terjadi kita ngobrol, tapi lebih ke dia bukan minta maaf apa yang dia lakukan, karena dia tidak melakukan apa-apa ya sebenarnya Dewi ya, tapi lebih ke pemberitaannya. Dia minta aduh maaf ya gitu sampai ada pemberitaan seperti itu. Ya awal-awal ya kaget, siapa nggak kaget, wah gitu apa nih gitu kan. Terus ya setelah dijelaskan dan ya aku juga ngerti, tapi yang kasihan Arman malah. Arman jadi nggak mau cipika-cipiki, jadi trauma dia. Nanti cipika-cipiki sama cewek siapa lagi, nanti ada yang kamera lagi, salah lagi gue. Ya, sekarang dia, jadi aku berterima kasih ya DP, laki gue jadi nggak pernah cipika-cipiki sama perempuan. Tapi lama juga nggak sih sama kaduknya, nggak sama menjadi itu nggak ngobrol? Oh enggak sampai begitu, enggak sampai yang terus nggak ngobrol, enggak, cuman ya bangun pagi ada pemberitaan itu ya prosesnya juga cepat. Langsung minta penjelasan. Iya. Berarti setelah itu tetap berkomunikasi sama Komunikasi lah, enggak seperti yang enggak seperti yang diberitakan, enggak, kita baik-baik aja. Tapi ngaruh nggak sih Teh waktu pada saat itu ke karirnya Kang Arman gitu, apalagi Oh, kan pada enggak. saat itu kan lagi melejit-melejitnya ya Kang Arman untuk rilis lagu, manggungnya, singlenya juga. Aku lupa ya kalau sampai ke karirnya sampai gimana juga, aku lupa ya, pasti juga baik-baik aja, nggak ada apa-apa. Aku kan lebih waktu itu lebih fokus ke perasaan aku yang cemburu gitu ya. Ya udah ya nggak ada apa-apa, dan cipika-cipikan ya aku juga ngelakuin cipika-cipiki kan gitu. Cuman waktu itu kan memang ada yang nge-capture foto gelap, terus kesannya jadi bayang siluetnya seperti apa. Terus judul headline-nya juga luar biasa ngegigit gitu kan, jadi kaget aja saat itu ya. 2007 kan memang belum sejelas sekarang berita-berita gitu kan. Dulu kan samar ya, berita itu heboh, samar gitu kan. Kalau sekarang kan heboh tapi kan kita bisa langsung jelas. Tapi bisa dibilang tuh sekarang jadinya Kang Arman jadi bisa bilang sebagai sayang keluarga nih, suami yang sayang Saya sayang sama keluarga dari dulu juga sayang keluarga, selalu sayang keluarga. Saya mungkin dikalian cemburu kan? Aku ya laki-laki kan pengen disemburuin, kalau nggak disemburuin ya gimana dong? Tapi kita Kan penampilan, cemburu itu bumbu cinta. tapi kita penampilan juga baru mungkin untuk menyambut tahun baru juga, atau seperti apa itu penampilan baru? Sebenarnya sih rambut begini karena udah saking bingung, aduh rambut aku ya udah lama banget lurus, panjang, lurus terus dari semenjak Sanggulan OVJ itu kan lurus terus gitu kan. Kayaknya balik deh ke zaman aku tahun 90 gitu. So aku lihat-lihat gara-gara tuh video-video si Asia Bagus itu lewat-lewat mulu gitu kan. Orang juga nge-posting, orang juga kirim-kirim share ke aku. Kayaknya seru ya rambut aku dibalik lagi kayak gini gitu. Ya udah coba-coba balik lagi. Ternyata masih banyak orang yang suka. Dan aku juga ngerasa ringkas, nggak perlu yang stylish, nggak perlu hair stylist juga. Aku sendiri aja bangun tidur tinggal cuman dikeringin terus udah gitu, di hairspray terus cuma dicemek-cemek doang jalan. Jadi masa muda Udah simpel deh, udah tambah tua tambah simpel deh hidupnya, enak deh. Tapi ada perawatan khusus nggak sih Teh? Apalagi ini dibilang rambutnya teh cukup tebal dan bagus ya Teh ya. Ya paling shampoo-nya aja, pilih shampoo yang tepat buat jenis rambut kita. Tapi tidak mematoki budget itu sih ya Teh ya, untuk setiap perawatan rambut. Enggak. Pokoknya dapat yang cocok ya alhamdulillah. Oke. Terima kasih. Thank you.